Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyanto SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan sebuah karya tulis saya, yaitu Potato e Tilu, menjiwai kepemimpinan pembelajaran di SMK Negeri 1 Sumber untuk bisa mengembangkan sekolah. Potato e Tilu menjiwai kepemimpinan pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Sumber naik kelas. Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi adalah pendapat Greenfield tahun 1987, yaitu kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan kerja dalam kondisi memuaskan dan produktif, serta mengembangkan kondisi dan hasil belajar yang diinginkan. Potato e Tilu itu apa? Perencanaan, observasi, training, aksi, tekun, organizing, evaluasi, dan tindak lanjut untuk menuju unggul. Nah, Potato e Tilu inilah merupakan langkah yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran mendalam untuk meningkatkan naik kelas. Yang menjadi tantangan saya sebagai kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Sumber. 1. Budaya kerja yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, pola pikir warga sekolah itu belum selaras. Yang ketiga, sekolah jaraknya jauh dari tempat tinggal saya, mencapai 35-46 km dari tempat tinggal dan penuh dengan tantangan. 4. Tim manajemen yang ada masih perlu ditata dan peningkatan yang lebih baik. 5. Lulusan dengan kompetensi yang linier masih kurang. 6. Awal pembelajaran saat saya datang sebagai kepala sekolah itu terasa disepelekan, bahkan kurang adanya penerimaan secara global. Itu Potato e Tilu. P-nya itu perencanaan. Bagaimana dalam memimpin perencanaan ini saya melibatkan tim manajemen maupun tim-tim yang lain yang bisa merencanakan program-program ke depan. O, yaitu observasi. Untuk memastikan proses pembelajaran mendalam itu berjalan dengan baik atau tidak. Observasi secara daring maupun luring yang kami laksanakan. Aksi dalam melaksanakan Potato yang ketiga yaitu training, di mana dalam training itu ada IHT, ada workshop, ada pemagangan, baik itu guru, tenaga kependidikan maupun murid. Salah satu wujud dari aksi nyata yang kami lakukan bersama tim manajemen maupun tim kerja yaitu melakukan link and match dengan Dudi. Ada Honda Padi, Suzuki Padi, Nasmoko Padi, Isuzu Rembang, Mitsubishi Rembang, Ahas di sekitar Pati dan Rembang, maupun bisa meluas ada di Solotigo maupun di Cilacap. Langkah dan strategi yang berikutnya adalah tekun. Mengapa kita perlu tekun? Karena kepemimpinan yang dilakukan dengan tekun itu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Oke, langkah nyatanya yaitu O, organizing. Sangat diperlukan dalam organisasi di SMK Negeri 1 Sumber. Mengapa? Karena dengan proses organizing ini kita melihat tinggalan-tinggalan yang terdahulu yang perlu kita review, kemudian kita permajaan struktural. Nah, itulah yang kami lakukan. Proses yang harus dilakukan adalah e Tilu. E-nya evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Yang perlu dievaluasi adalah kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Nah, dari proses yang sebelumnya, apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien apa belum. Dari sana muncul adanya T, yaitu tindak lanjut, ya, TIL.
Nah, tindak lanjut. Apa tindak lanjut? Dari hasil yang ada, proses tadi perlu adanya tindak lanjut. Yang pertama, peningkatan hubungan dengan industri. Satu di antaranya yaitu dengan PT AHN. Apa yang perlu dilanjuti yaitu menjadi sekolah binaannya agar benar-benar terwujud naik kelasnya. Hal ini untuk mendukung proses menjadi unggul. Dan SMK Negeri 1 Sumber bisa mewujudkan kata unggul tersebut dengan realita. Realitanya apa? Naik kelas. Dibuktikan dengan MOU sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dari hasil yang ada, perlu kita refleksikan bersama betapa proses kepemimpinan pembelajaran mendalam itu perlu kita lakukan secara detail. Sehingga apa? Agar dapat memimpin pelajaran lebih efektif, kepala sekolah harus mengawal dari awal. Yang kedua, pendekatan dalam menghadapi situasi kondisi apapun, kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu pun akan bisa teratasi. Yang ketiga, pendampingan yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan, semuanya akan bersikap dari yang semula berpikir negatif akan menjadi positif. Demikian paparan yang kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Salam Yes I Can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasyani Rahmawan SST PMM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, mengucapkan selamat kepada SMK 1 Sumber Kabupaten Rembang yang telah menjadi SMK Pusat Keunggulan di tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Karyanto SPD MPD yang beliau mendedikasikan sebagai kepala sekolah yang sudah membangun SMK Negeri 1 Sumber Rembang menjadi SMK Pusat Keunggulan. Terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa. Agus Juniarto, instruktur dari PT Toyota Motivasi. Dengan ini, kami mengucapkan selamat kepada SMK Negeri 1 Sumber atas pencapaiannya sebagai SMK PK atau Pusat Keunggulan pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Karyanto SPD MPD sebagai kepala sekolah. Yang menurut pengamatan dari kami, SMK Negeri 1 Sumber mengalami perkembangan yang sangat baik dalam hal menjalin hubungan kerjasama dengan industri. Perkenalkan, saya Agung Febrianto, Kepala Bengkel Armada Daju Cilacap, mengucapkan selamat atas pencapaian SMK Negeri 1 Sumber sebagai SMK Pusat Unggulan. Saya Ima Irnawati dari Pangkalan SMK Negeri 1 Sumber sebagai Kak Gudeg Putri. Menurut saya Kakak Karyanto sebagai Kamabigus SMK Negeri 1 Sumber sudah sangat luar biasa, berdedikasi tinggi dan hebat dalam segala hal. Kami tim manajemen SMK Negeri 1 Celua mendukung Bapak Karyanto SPD MPD layak mendapatkan penghargaan apresiasi kepala sekolah dedikatif tahun ini. Semangat Pak Karyanto! Kami mendukung. Kami pengurus OSIS dan Dewan Ambalan SMK Negeri 1 Sumber melihat aktivitas, pengabdian, dedikasi dan semangat beliau selama ini. Kakak Karyanto SPD MPD selaku Kamabigus SMK Negeri 1 Sumber sangat layak sebagai Kepala SMK dedikatif tahun ini. Sukses selalu untuk Kakak Karyanto. Kami sayang Kakak. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Nyonya Karyanto SPD MPD. Memperhatikan kegiatan dan tekad pengabdian suami di SMK Negeri 1 Sumber maupun di luar sekolah dan di lingkungan masyarakat, termasuk pengabdiannya sebagai kepala rumah tangga, saya merasa beliau layak sebagai kepala sekolah dedikatif yang perlu diapresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.